Oke, kita mulai perkuliahan PSTA minggu ini dengan melihat terlebih dahulu hasil review literatur yang sudah dikerjakan oleh masing-masing. Nanti di sini ada beberapa yang harus diperbaiki dulu. Contoh, punyanya Mas Mamun Basyari. Ini kan udah saya kasih pilihan ya di subtemanya. Ini sebenarnya tinggal di drag and drop lalu kamu pilih. Jadi saya nggak mau diketik gini. Kebayang ya? Kemudian juga Sally Huldan juga sama, melakukan kesalahan yang sama, yaitu diketik manual. Pada caranya tinggal di drag and drop, lalu tinggal dipilih. Ini kan udah saya kasih pilihannya apa. Gunanya apa ya kalau dibaca sistem nanti bisa sama dianggapnya. Kalau seperti itu kan secara data kan beda ya. Ntar ngetik desain sistem, S-nya kecil, dan segala macam itu akan jadi berbeda. Oke, saya sudah melihat beberapa bahan bacaan di sini. Ada yang bentuknya buku, ada yang bentuknya jurnal, dan segala macam. Lalu, kalau kita review literatur, ya, apa yang harus kita lakukan sih sebetulnya? Nah, itu yang jadi paling penting sekarang. Pertanyaan yang Anda harus bisa jawab dalam review literatur adalah, apa yang Anda butuhkan dari literatur tersebut sebetulnya? Contoh, misalkan kalian punya buku nih yang punyanya Franciscus. Ada Franciscus di sini? Belum gabung kayaknya, Pak. Oh, baru gabung. Oke, saya bahas dulu yang lain berarti. Yang ada siapa? Mamun ya. Mamun Basyari punya salah satu buku namanya, atau satu jurnal deh, analisis pengaruh desain produk, kualitas produk. Pertanyaan saya simpel, Mas Mamun. Apa yang Anda ambil dari buku ini? Atau dari jurnal ini? Kalau yang dari jurnal sih Pak, kan pengaruh desain terhadap produk tersebut tuh gimana gitu Pak? Pengaruhnya untuk kedepannya gitu. Saya mencoba memahami hal tersebut sih Pak. Mencoba memahami hal tersebut. Ya. Memang di dalam jurnal tersebut disebutkan caranya seperti apa? Enggak sih, cuma pengertiannya aja kalau dari jurnal itu mah. Nah, itu yang jadi salah kalau cuma mau ngambil apa namanya istilahnya pengertiannya saja, menurut aku kurang pas. Karena kalau kamu cari pengertian tuh banyaknya di buku. Ya Pak, siap. Nah, jadi gini, apa langkah berikutnya? Ini kan udah saya kasih nih form review literatur awal nih. Kalian sudah pilih minimum 3. Ya, tapi semuanya 3 malah ya di sini ya. Minimum 3 tentang apa yang dilakukan. Sebetulnya gini, ujung dari review literatur, di awal kali kita melakukan penelitian, itu lebih kepada menandai sih sebetulnya. Sebentar. Anggap nih ya, anggap kita belum tahu caranya apa ya? Caranya kita melakukan proses merancang sebuah antarmuka, misalkan seperti itu, atau merancang sebuah desain interaksi. Gunanya Anda mereview literatur itu. Bahan bacaan ini banyak nih. Ini bahan bacaan, ini bahan bacaan, ini bahan bacaan, ini bahan bacaan. Nah, biasanya dari buku, Anda akan dapat definisi. Ini dulu yang paling awal. Kemudian juga kita akan dapat ilmu dasarnya. Karena biasanya kita berbicara konsep keilmuan itu biasanya di buku. Kemudian, yang lainnya kan biasanya jurnal. Jurnal atau proceeding. Ini punya 2 hal yang berbeda ya. Jurnal dan proceeding itu punya hal yang berbeda. Nah, jurnal dan proceeding ini biasanya kita gunakan untuk mengetahui cara.
untuk riset dalam satu domain. Kemudian kita juga tahu novelty-nya. Nah, dua ini yang bisa kita cari. Kemudian kita akan plus dari website. Website ini biasanya ilmu-ilmu yang modern, terapan. Biasanya kita dapat dari website dan segala macam. Atau kita juga bisa cari standar industri. Itulah kenapa kemarin saya minta Anda mencari ada satu buku dan ditemani oleh jurnal atau proceeding. Bedanya apa saya nggak akan jelaskan lagi ya jurnal sama proceeding karena sudah dijelaskan harusnya di metodologi penelitian. Nah, yang saya ingin kalian dapatkan adalah sebetulnya kan kalian akan berangkat dengan satu tema nih. Kalian akan berangkat dengan satu tema yang kalian sendiri temanya juga belum tahu ini secara garis besar tuh mau ngapain. Contoh paling gampang, bisa satu orang kasih tahu temanya apa, biar saya komentari langsung. Ayo, saya minta satu orang. Desain sistem, Pak. Desain sistem, oke. Berarti kan kalau kita berbicara tema itu kan berarti harus tahu dulu, misalnya temanya desain sistem ya, temanya apa itu desain sistem? Itu dulu kan pertanyaan awalnya kan, yang kamu harus jawab. Sebelum memulai penelitian kan kamu harus bisa jawab dulu, apa itu desain sistemnya? Nah itu biasanya kita dapat dari buku. Kemudian, kalau sudah tahu desain sistem apa, kemudian yang berikutnya adalah kamu akan bertanya untuk apa? Karena si desain sistem itu, kita akan bicaranya, ya desain sistem itu alat untuk apa? Gunanya untuk apa sih? Kita harus tahu untuk apanya ini. Ya ketika kalian membangun latar belakang masalah, kan kalian akan tanya di sini, sebetulnya masalahnya apa, solusinya apa? Nah, jangan sampai ketika kalian milih solusi tidak tepat dengan si alasan yang kalian kemukakan di latar belakang masalah. Contoh begini, kemarin kan kalau nggak salah saya sudah pernah cerita tentang kaitan antara lahan tanah dengan 3 alat untuk menggemburkan tanah. Ada cangkul, ada sendok makan, lalu ada traktor. Kan kalian harus tahu dulu, sendok makan itu bisa untuk menggali tanah atau tidak. Kalau tidak, berarti kita tidak akan pilih itu sebagai sebuah solusi. Kemudian traktor bisa untuk menggemburkan tanah nggak? Iya, bisa. Kemudian kita tanya lagi, cangkul bisa untuk menggemburkan tanah? Tidak. Iya, nah itu kita tahunya biasanya dari buku beberapa seringnya. Nah itu kita harus tahu dulu untuk apanya. Kemudian kalau sudah tahu untuk apanya, kita baru tanya bagaimana caranya. Tiga pertanyaan ini sebetulnya yang paling utama dari sebuah review literatur. Jadi misalkan saya punya buku itu bercerita tentang apa? Anggaplah kalau sekarang kan kamu kemarin sudah milih dulu nih, bukunya udah pasti tentang desain sistem, tidak mungkin memilih hal yang lain. Berarti pertanyaan pertama yaitu adalah apa itu desain sistem? Kamu baca, kamu dapatnya dari mana? Dari buku, jurnal, atau proceeding, atau dari website. Kemudian untuk apa desain sistem itu? Kemudian yang ketiga adalah bagaimana caranya saya membangun di sebuah desain sistem. Nah, 3 pertanyaan itu kamu harus jawab dulu. Kalau dari tiga literatur yang kamu temukan itu tidak ditemukan jawabannya, maka ganti literaturnya. Kebayang nyampe sini? Bayang? Ini ada suaranya.
Bayang, Pak. Bisa. Bayang, Pak. Nah, jadi sekarang kita kembali lagi ke literatur yang kalian sudah pilih. Pertanyaan saya simpel, sudah menemukan 3 jawaban di sana belum? Untuk kalian tadi. Contoh deh kita bahas Muhammad Yusri deh. Muhammad Yusri ada? Pak, ada. Oke, kamu ngambil apa di sini bukunya? Yang pertama itu buku Software Engineering A Practitioner Approach, edisi ke-7, Pak. Oke. Yang bagian yang diambilnya kan sesuai dengan subtemanya, yaitu maintenance dan reengineering gitu, Pak. Oke, nah berarti pertanyaan yang saya tadi tanya, coba, apa itu data visualisasi? Itu kamu dapatkan di mana? Apa reengineering gitu. Hah? Yang saya, Pak, Muhammad Yusri. Ibu terdengar jelas nggak, Bu? Jauh suaranya Pak Adam. Suara siapa? Suara Pak Adam. Oh, suara aku terlalu jauh. Iya, agak jauh. Kalau sekarang? Sip. Udah. Nah, masalahnya suaranya Ibu malah kedengarannya jauh juga. Ya Allah. Kok? Coba lagi, kalau Yusri yang bicara gimana? Yusri? Yusri? Muhammad Yusri? Kok nggak ada suaranya? Ya itu dari tadi, makanya saya bilang tidak ada suara, jadi saya agak susah, karena bentuknya diskusi kalau Tes. personal. Ada apa suaranya, Pak? Dia kecil sekali tapi, saya nggak bisa terlalu dengar. Ini udah full saya setel di sound-nya. Apa masih ini, Pak, kecil, Pak? Kecil sekali. Kalau di saya udah aman suaranya. Pak Adam aman, Yusri aman. Oke. Coba yang lain bicara, saya pengen dengar. Tes, Pak. Ada nggak, Pak? Ada, teman yang masih kecil juga sih. Always lah, nggak apa-apa. Yes. Oke, gini aja deh. Saya dibanding lama-lama, saya akan langsung jelaskan saja apa yang kalian harus kerjakan minggu depan. Sampai minggu depan. Soalnya nggak efektif juga kalau kayak begini. Oke, jadi ini literatur. Literatur 2 dan kalian punya literatur 3. Kalian harus bisa merumuskan dulu pertanyaan apa yang mau kalian jawab. Jadi yang tadi, apa itu tema kalian? Nomor 2, untuk apa si tema kalian itu? Dan yang ketiga, bagaimana caranya? Tiga itu dulu kamu cari dari literatur 1, literatur 2, dan literatur 3. Kalau ada literatur yang tidak menjawab hal ini, lebih baik jangan digunakan. Bisa ganti. Misalnya tiba-tiba ini ganti dengan literatur lain.
Itu boleh-boleh saja. Yang penting jawab dulu pertanyaan ini. Apa itu desain sistem? Menurut yang literatur 1 apa, 2 apa, 3 apa? Kalau misalnya data visualisasi, apa itu data visualisasi? 1 apa, 2 apa, 3 apa? Kemudian untuk apa? Coba dilihat di buku 1 seperti apa, kemudian di jurnal 2 seperti apa, proceeding 3 seperti apa. Kalau ada yang pakai website ya tinggal dijawab tergantung dari bentuk literatur yang tadi saya jelaskan. Kemudian bagaimana caranya untuk kita nanti melakukan itu. Bagaimana cara melakukan, ini mungkin lebih tepatnya bagaimana cara melakukan, saya tulis di sini deh. Saya ingin kalian dapat 3 jawaban ini dulu di awal. Kalau sudah, maka pertanyaan nomor 4 yang harus dijawab adalah novelty dari yang kalian ambil. Contoh misalkan data visualisasi. Sudah banyak. Misalkan dari penelitian paper A dengan paper B, saya sudah bisa dapat novelty. Nah, novelty ini biasanya kita bisa dapatnya bukan dari buku, tapi dari jurnal ataupun proceeding. That's why makanya saya suruh Anda tetap cari proceeding ataupun jurnal. Nah, ini biasanya kita bisa dapat dari jurnal atau proceeding. Nah, kebaruan ini sebetulnya ada macam-macam. Bisa domain kasusnya, bisa metode, atau bisa dari, apa ya istilahnya, kalau kita bilang novelty itu, dari sub kasusnya. Ini saya nggak bisa tulis. Nah, itu dulu aja yang kamu jawab 4 ini hal sampai minggu depan. Ini kan simple ya, nggak terlalu berat, dikerjakan 2 jam, sejam juga beres. Jawab dulu itu saja. Kalau mau ganti, silakan, tapi di yang tadi Excel, nggak masalah, tetap ditulisin. Cuman kalau yang ganti, tandai dengan warna merah si barisnya. Contoh. Contoh nih, misalkan ada yang bilang pakai software quality assurance from theory to implementation. Misalkan, saya tidak mau jadi pakai seperti itu, tinggal Anda tandai aja si ini jadi warna merah aja. Tinggal berikan warna merah. Nah, selesai, berarti ini diganti. Ya, ini saya ubah lagi ke putih. Kalau mau nambah, silakan tambah, sampai semua pertanyaan tadi terjawab. Kebayang ya? Yang lain kebayang? Kebayang, Pak. Bayang Pak. Oke. Sudah paling untuk pertemuan minggu ini itu saja dulu yang saya sampaikan. Jadi benar-benar kalian sudah memilih buku, itu tahap pertama dari review literatur. Kemudian kalian akan menjawab pertanyaan yang ada di benak kalian melalui literatur tersebut. Tapi itu belum studi literatur ya, masih dalam konsepsi review literatur. Sehingga kalian nanti bisa saja menambah hasanah literatur, atau bisa saja mengganti dengan literatur yang lain kalau dirasa literaturnya kurang tepat, seperti itu. Kalau kemarin saya lihatnya dari pendekatan, ini kamu ngambil buku ini alasannya untuk apa? Ini kan baru di awal doang ya. Nah, kemudian bandingkan dengan 4 pertanyaan yang tadi. Apa itu? Untuk apa? Bagaimana cara melakukannya? Kemudian terakhir ditutup dengan apa novelty yang kalian dapat untuk kasus kalian. Nah, sekali lagi untuk novelty itu harus menambah lagi jurnal atau literatur. Jadi kan kalau sekarang masing-masing orang 3 ya. Saya harapkan tidak 3 lagi, tapi bisa saja minimum 3.
Saya bilangnya minimum 3, bukan maksimum 3 ya. Itu harus hati-hati. Sehingga nanti kalian kalau buat jawab novelty, saya harapkan ada jurnal dan proceeding yang lebih banyak untuk bisa yakin kalian posisinya di mana. Nah nanti, oh iya ada satu lagi sebenarnya bagian yang penting ya. Saya bagi lagi satu lagi konten. Pertanyaan sama, jadi saya masih tandai. Anggap ini sebuah lingkaran. Kemudian ini adalah data engineering. Misalkan, ini saya contohinnya satu aja. Nah, ini berarti domain kasusnya. Kemudian kan ada bagian-bagian himpunan bagiannya ya. Ada misalkan data mining, kemudian ada data visualisasi, dan macam-macam. Saya ingin Anda menggambarkan posisi riset Anda itu ada di mana. Misalkan, kemarin kan ada yang mau data text mining ya kalau nggak salah Ibu ya. Text mining dengan data visualisasi. Nah, saya pengen kalian gambarkan kalau misalkan tiba-tiba ada data mining dan visualisasi, berarti penelitian kalian itu gambarnya adalah jadinya begini. Ini data mining. Data atau text mining lah ya. Information extraction. Kemudian ini adalah visualisasi. Misalkan seperti itu. Visualisasi. Nah, kalian kan akan nandai di sini. Ini riset saya. Sehingga kelihatan nanti domainnya ada di mana. Nah, tolong dibobotkan. Dari 100%, riset kalian itu berapa yang visualisasinya, berapa yang data miningnya, dan berapa yang irisannya. Nah, itu kan kalian baru ketahuan kalau kita sudah tahu bagaimana cara ngelakuinnya. Gambar dulu ini aja, sesederhana ini. Tidak perlu harus sama persis, kalian bisa gambarin dengan visualisasi yang kalian lebih pahami. Itu aja intinya. Jadi ada 5 hal yang harus dilakukan oleh kalian. Simple ya, ini nggak terlalu berat, 1 jam, 2 jam beres. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Pak, saya mau bertanya, Pak. Halo? Ya, halo. Saya mau bertanya, Pak. Kan kemarin saya temanya data mining. Iya. Nah, saya coba tanya Budian, katanya ada yang angkatan 2018 ada yang pernah pakai data open data gitu, Pak. Nah, misalkan kalau misal saya pernah kepikiran pengen bikin prediksi pekerjaan di wilayah Bandung gitu Pak, berdasarkan data jumlah kelulusan S1, SMA sama umur Pak. Bobotnya udah cukup belum buat skripsi? Atributnya apa saja? Jadi gini, kalau menurut aku kamu belum paham data mining itu apa. Data mining beda, prediksi itu beda dengan forecasting. Itu yang harus hati-hati. Jadi yang harus ditandai oleh Dikau adalah bedanya antara prediction dengan forecasting. Itu 2 hal yang serupa, tapi nggak sama sekali. Metodenya juga berbeda. Saya takutnya kamu terjebak di forecasting. Kemudian kalau kita melibatkan data mining, atributnya apa yang Anda manfaatkan dari data open data itu? Ya Pak, bisa diulangi lagi Pak? Astaga. Sinyalnya Ini udah suaranya kecil sekali kalau di saya.
Tadi saya coba ulangi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Adam. Jadi Pak Adam meminta untuk Anda perjelas dulu, karena antara prediksi sama forecasting itu pasti beda. Serupa tapi tak sama. Secara metode pun mereka juga berbeda. Nah, kalau kamu betul akan mengambil konsep data mining, maka data yang kamu ambil tadi, perjelas dulu atribut yang akan digunakannya itu apa. Baik, Bu. Karena begini Mas, kalau data miningnya hanya 4 atribut, lalu atributnya tuh 6 numerik semua kayak gitu, ntar cuma jadinya forecasting ya, bukan prediction. Dan untuk apa memprediksi itu? Itu kan juga harus jelas, pertanyaannya simple. Kenapa harus memprediksi sampai hal seperti itu? Itu yang harus hati-hati. Ada lagi pertanyaan? Ya Pak, saya ingin bertanya Pak, Oke. terkait pembuatan yang tadi Pak, kebetulan saya kan tadi yang dari data mining ke data visual Pak. Untuk data mining kan Pak, saya tuh pernah masuk ke kelas Bapak Pak yang MDP. Bapak pernah berkata Pak, untuk data mining itu kan minimal menggunakan 3 metode gitu Pak. Bukan misalkan satu metode klasifikasi menggunakan minimal 3 algoritma dari rumpun yang berbeda gitu Pak. Dari rumput yang berbeda, maksudnya? Maksudnya tuh algoritma bias kan rumputnya statistik, terus decision tree itu kan beda rumpun gitu Pak. Algoritma kali dalam satu Ya, metode. algoritma. Algoritma. Metodenya kan metode itu satu klasifikasi, cuman algoritmanya dari 3 rumpun yang berbeda gitu. Betul. Nah, untuk data visual ini Pak, apakah seperti itu juga Pak? Apa enggak Pak? Soalnya kalau misalkan seperti itu, nanti bobotnya bakal condong ke data mining Pak. Apa gimana Pak? Justru saya minta Anda tandai dulu bobotnya tadi, makanya gambar visualisasi sederhana kayak tadi. Ya, Bentuknya nggak harus mirip kayak tadi, itu kan saya gambarin pakai teori himpunan. Ya. Kalau Anda lebih nyamannya menggambarkan pakai konsep list, boleh aja, misalnya dari list ini kelihatan kan bobotnya lebih banyak di bagian mananya. Tapi kita tinggal atur porsi yang pas. Saya ingin kalian juga punya kontribusi untuk menentukan porsi yang pas. Yang mau ya tuningnya tuh barengan gitu loh antara pembimbing dengan mahasiswa. Kalau selama ini tuh cuma kita doang yang tuning. Oh, ini mah terlalu ringan, ini terlalu berat. Enggak, kalian yang harus bisa ngomong sekarang. Saya beratnya di sini, ini konsepsinya lebih berat di sini, saya akan fokus di sini, yang ini saya hanya 30%-nya. But, dari mana Anda tahu 30% kalau Anda belum tahu keseluruhan ilmunya? Oh ya Pak, jadi pembobotan ini belum fix gitu Pak ya? Iya, belum. Saya ngiranya itu tadi tuh udah fix saklek gitu Pak. Ya Pak, terima kasih banyak. 3 metode itu kan yang pure ngambil data mining. Data mining ya Pak. Iya, ya itu kan bahasa gampangnya, tapi kan ntar balik lagi. Saya ingin Anda yang membuat statement, saya fokusnya di mana. Iya Pak, siap. Makanya pelajari makin banyak literatur. Saya sih inginnya melihatnya 10-15 literatur gitu loh. Gini loh, baca literatur atau review literatur itu bukan baca secara mendalam. Kalau sudah mendalam namanya studi literatur. Review literatur tuh hanya melihat ini nih, gue ngambil apa ya dari literatur ini, ada keseksian apa yang aku harus lihat dari buku setebal ini, atau dari jurnal ini gitu loh. Saya menandai bagian apanya. Cuman itu minggu depan lah, saya pengen kalian dapat 3 pertanyaan itu dulu untuk bisa tahu literatur yang kalian pilih itu tepat atau tidak. Ya. Itu dulu, nanti pertanyaan minggu depan baru saya akan tanya, per masing-masing literatur punya keseksian apa. Nanti kamu harus bisa tandai dari keseksian itu kamu pakai untuk apa di risetmu gitu loh. Nah itu. Waktu lagi pertanyaan boleh Pak? Bener-bener saya bagi bener-bener kecil-kecil lah. Karena saya tahu ini bebannya berat gitu. Makanya saya bagi kecil-kecil, sekecil mungkin. Kalau mau berat mah ya saya kasih langsung aja. Sok review literatur, masing-masing literatur tolong dibedah seksinya di mana, tambahin 5 literatur untuk minggu ini gitu.
terus tandai bagian yang pentingnya apa, dan itu buat apa nanti di risetmu. Kalau sama, buang. Ngapain kita mengambil dua materi yang sama dari dua bacaan yang berbeda gitu. Satu materi yang sama dari dua bacaan yang berbeda atau lebih. Ngapain? Kan cukup satu materinya aja yang paling baru. Nah, itu nanti minggu depan. Yang penting jawab dulu pertanyaan tadi. Kebayang ya? Oke, Pak. Baik, terima kasih. Tuh, sama-sama. Oke, berikutnya. Nah, karena penggambarannya bisa beraneka ragam, karena cara menyampaikannya bisa beraneka ragam, maka nanti silakan di LMS kumpulkan dalam bentuk PDF saja. Jadi Anda mau gambar di Visio, Anda mau gambar di Draw.io, Anda mau ketik di Microsoft Word, atau mau bikin slide, saya bebaskan. Cuman kan semuanya, at the end, you must convert it into PDF. Dan PDF itu dikumpulkan ke si LMS ini. Dikumpulkannya nanti hari Sabtu, sampai hari Sabtu saya berikan waktu. Sehingga nanti ketika di kelas lagi seperti ini, kita langsung bahas. Kebayang ya? Dan kerjakan sekarang, karena cuman 1 jam sampai 2 jam, kalian membuang waktu untuk review literatur ini, itu bisa selesai tugasnya. Dan saya nggak minta nggak minta banyak-banyak. Kalau bisa disampaikan dalam 1 halaman lebih bagus. Ngapain harus 10 halaman gitu loh. Saya nggak suka baca banyak-banyak halaman. Kalau seperti itu kalian namanya bukan intisari, tapi nyadur. Review itu hanya mengintisarikan saja. Ini sebetulnya saya ngambil apa dari sini. Gitu. Bayang ya? Kalau bisa 1 halaman kalian gambar pakai grafik ya lebih enak. Misal pakai grafik ada gambar, ada apa, saya ngambil ini untuk apa, dijelasin ada infografisnya lebih bagus. 1 halaman kan cukup, ngapain banyak-banyak. Kerjakan sekarang, biar nanti nggak numpuk-numpuk lagi dengan tugas mata kuliah yang lain. Ini kan kadang-kadang mahasiswa ngeluh gara-gara nunda semua, ditunda semua, ntar ujung-ujungnya tugas numpul semua di satu waktu. Oke, ada pertanyaan lagi? Terus saya harapkan PSTA itu diskusi ya. Kalau nggak diskusi, aku nggak mau. Mendingan saya kasih materi di LMS saja. Setuju, Budian? Setuju, Pak. Setuju, Pak Varian? Ya, Pak. Emang saya juga gitu. Diskusi ngapain? Saya kasih materi aja, udah selesai. Materi kayak tadi coret-coretan, udah aja gitu, saya kasih upload, selesai. Saya bikin coretan-coretan itu juga ad hoc kok. At that time, saya baru buat gitu. Apa susahnya? Kalian tinggal belajar dari situ, ngerti kagak, apa kagak, terserah. Cuman kalau mau dibikin kayak gini, conference, berarti harus mau untuk diskusi. Kalau enggak, kita tahu dari mana kalian punya kesulitan apa. Itu loh. Oke, kalau tidak ada lagi, ya sudah, terima kasih. Budian sama Pak Varian mungkin tinggal sebentar ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Daftar hadir udah. Sudah di screenshot dari partisipan. Ini makin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, waalaikumsalam. Silakan boleh meninggalkan. Baik, terima kasih ya Pak, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.